Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Halo semuanya, selamat sore Bapak dan Ibu Sobat Trader. Selamat datang di webinar Formula Forex untuk Pemula bersama saya Bella dari Java Global Futures. Hari ini kita bertemu kembali dengan Bapak Michael Yudi, analis dari Java Global Futures. Selamat sore Pak Michael, gimana kabarnya Pak? Selamat sore Bella, selamat sore Bapak Ibu semua. Sore. Oke, terima kasih yang sudah hadir Bapak Ibu. Hari ini kita akan bahas cara cari uang dari trading forex. Jadi webinar formula ini khusus untuk trader pemula atau untuk trader yang mau belajar dasar-dasar trading forex. Nah, jadi yang tertarik untuk belajar gimana cara menghasilkan profit dari trading forex bisa mengikuti webinar formula setiap hari Jumat jam 4 sore. Sebelumnya aku mau ingetin untuk Bapak Ibu wajib menggunakan nama asli ya pada akun Zoom-nya. Yang belum mengganti akun Zoom-nya menggunakan nama asli silakan di-rename dulu karena kalau tidak akan di-remove sementara oleh admin. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan tentang materi hari ini, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oke, kita langsung mulai aja acara webinar hari ini. Silakan Pak Michael. Oke, terima kasih sudah join Bapak Ibu semua. Ada Pak Noel, ada Pak Ijar, Pak Eko, Ibu Loni, dan lain-lain ya. Bapak Ibu semua, oke kita bahas kali ini cara cari uang dari trading forex. Ya gimana? Sebelumnya udah pernah trading forex belum? Bapak Ibu, mungkin boleh buka mic-nya atau chat ya. Bisa buka mic-nya atau diketik di chat. Sudah pernah trading forex atau belum? Belum atau sudah? Ya, silakan Bapak Ibu ya. Pak Noel, Pak Ijar, Pak Eko. Silakan, silakan. Bisa dibuka mic-nya. Udah pernah trading forex atau belum ya? Silakan, silakan. Belum, Pak Eko belum. Belum, Pak Eko belum. Terus gimana Pak Ijar, Pak Noel? Gimana, gimana? Oke, silakan. Udah belum? Ya, belum ya. Sama sekali ya belum pernah trading Pak Eko ya. Trading forex belum pernah. Pak Ijar, Pak Noel, udah pernah trading forex sebelumnya? Silakan, silakan. Silakan. Mungkin pada baru mau belajar Ya, nih Pak tentang trading forex. baru pada mau belajar ya. Oke. Belum? Ya, belum sama sekali ya. Oke, kita mau bahas dari awal mungkin ya. Untuk kalau trading forex itu apa? Oke. Trading forex sudah tapi masih di akun Sen. Oh, Pak Noel udah. Pak Noel sudah. Oke, Pak Ejar gimana Pak Ejar? Udah belum Pak Ejar? Gimana? Pak Ejar? Oke. Jadi gimana tradingnya Pak Noel selama ini? Profit, loss, atau gimana Pak Noel? Atau Pak Ijar? Selama ini trading gimana? Di akun Sen gimana hasilnya? Profit atau enggak? Gimana Pak? Silakan, silakan.
Boleh di feedbacknya. Oh, kalau Pak Eko masih di akun demo, masih lost. Tapi udah tahu tentang trading ya? Udah pernah order buy, sell gitu, udah pernah. Oh, kalau Pak Noel belajar konsisten tiap hari 100 sen. Pak Ijar belum sama sekali ya. Oke, mungkin Pak Ijar belum sama sekali. Ya poinnya sederhananya dulu kita review dulu ini tentang forex ya. Jadi cari uang dari trading forex ya. Kalau misalkan contoh dulu ya, misalkan Pak Ijar udah pernah ke money changer Pak Ijar, udah pernah tukar duit, mau tukar duit apa gitu misalkan ringgit Malaysia, Singapura dolar atau dolar Amerika ya. Gimana? Udah pernah tukar duit di money changer Pak Ijar? Udah belum? Gimana? Udah pernah ke money changer Pak Ijar? Hmm? Pernah ke money changer. Tukar duit pernah ya di money changer ya? Udah pernah ya? Pak Eko itu oke, Pak Eko. Pak Eko udah pernah, Pak Ijar belum pernah, tapi pernah ke money changer kan Pak Ijar? Gimana? Oke, ini misalkan di money changer ya. Misalkan kalau kita mau ke money changer, tukar uang ya, misalkan Pak Ijar punya uang, misalkan saya share dulu, Pak Ijar punya uang, misalkan 15 juta ya, misalkan Pak Ijar punya uang, RP 15 juta. Oke, kemudian Pak Ijar itu datang ke money changer, misalkan mau tukar rupiah, rupiah ke dolar Amerika, dolar AS ya. Ya saat itu kalau mau tuker itu satu dolarnya itu misalkan dapetin 15.000 rupiah. Jadi Pak Ijar bawa pulang ya dolarnya itu ya 1.000 dolar. Nah jelas ya. Jadi bawa uang 1.000 dolar. Ya misalkan itu pecahan 100 dolar berarti 10 lembar ya bawa pulang ya. Kemudian berapa lama kemudian ya Pak Ijar mau tukar lagi uang dolarnya jadi rupiah. Ternyata pas datang lagi ke money changer, ya datang lagi ke money changer, ternyata ketika tukar dolarnya satu dolarnya itu 16.000 kalau pas nuker, ya satu dolarnya 16.000 rupiah. Nah dari 100 dolar yang dipegang itu jadinya dapatnya itu sama dengan 16 juta. Nah, dari ini aja dari tukar rupiah ke dolar, kemudian berapa lama kemudian tukar lagi dolarnya jadi rupiah. Ini dari tadinya 15 juta jadi 16 juta, ya. Mungkin tanpa disadari ini sedang cuma tukar-tukar duit tapi jadi untung ya, kurang lebih nih untung 1 juta, ya. Cuma tukar-tukar duit ya, untung 1 juta, ya. Untung 1 juta rupiah. Gimana? Kalau ini cukup jelas nih, Pak Ijar. Gimana Pak Ijar? Jelas nih. Dari tukar-tukar duit doang ini, dari rupiah ke dolar, terus dolar ke rupiah. Lagi ya, untung 1 juta. Jelas ya? Nah, ini kan kalau kita bawa fisik uangnya ke money changer, ya, ke money changer. Nah, di sini kalau trading itu kita pakai platform trading ya, platform itu ya ada aplikasi baik di handphone, baik di laptop ya, itu namanya aplikasinya namanya MetaTrader kita pakai. Nah, MetaTrader ini
kita bisa aplikasi ya kayak sama kayak aplikasi apapun itu misalkan m-banking ya gitu-gitulah kita bisa transaksi gitu ya. Nah ini transaksi trading ya jual beli. Jadi jual belinya nggak pakai bawa fisiknya tapi cukup di pencet-pencet aja di laptop di handphone ya. Kita beli dia naik kita jual ya. Itu kita bisa untung ya. Jadi nggak harus bawa-bawa fisiknya. Tapi memang di awal kita ada modal yang disetorkan untuk sebagai transaksi ya untuk jaminan transaksi ya. Sebelum transaksi udah jaminan sehingga kita kalau transaksinya kita profit jaminannya bertambah uangnya maksudnya yang modal awal bertambah. Tapi kalau misalkan transaksinya rugi maka uang modal awalnya jaminannya itu berkurang ya gitu ya. Jelas ya? Jelas nggak Pak Ijar sampai saat ini? Nah, kalau kita trading di dalam ini, trading di forex ini, memang tidak US dollar terhadap rupiah. Tapi misalkan mata uang Eropa, misalkan mata uang euro, ya, euro terhadap terhadap misalkan mata uang dolar Amerika, US dollar, USD. Ya, ini jadi ketika kita misalkan beli ya euro terhadap USD, misalkan saat ini euro terhadap USD itu misalkan harga saat ini yang sedang running ya, itu 1 euro ya, 1 euro itu sama dengan saat ini ya kurang lebih itu sama dengan 1,08 US dollar ya. Jadi kalau 1 euro kita tukarkan itu jadi 1,08 dolar. Jadi lebih mahal euro ya daripada dolar Amerika ya. Kalau misalkan USD terhadap rupiah ya kan IDR itu kan misalkan 1 USD sama dengan misalkan 15.000 ya 15.000 IDR ya kan? Gitu ya. Nah, oke. Ini kita bisa cari keuntungannya ya udah kita bisa kalau misalnya prediksinya ke depannya mau naik kita bisa beli dulu ya. Kita bisa beli dulu baru ketika dia naik ke atas kita jual ya. Kita tutup posisinya ya, open, buy, close, sell ya. Bisa juga karena ini adalah masalah kontrak ya, kontrak beli, kontrak jual itu kita bisa juga kontrak jual dulu, open sell, kemudian kita close buy di bawah itu juga bisa profit ya. Itu bisa profit. Ya, itu bisa profit juga. Oke, kita contohkan saja langsung misalkan ke chart ya. Ke chart ya. Contoh pergerakannya di dalam chart ya. Kita contoh pergerakannya di dalam chart. Mana dia tadi? Ininya. Oke, stop dulu. Kita share lagi. Misalkan kita share ini. Nah, ini ya kalau misalkan ini dolar terhadap rupiah, ya ini chartnya bisa aja dibuat begini. Kalau dimasukkan data ya, bisa aja masuk jadi seperti ini, dolar terhadap rupiah. Jadi naik turun harganya ya. Ini nanti di atas ini kelihatan ya, di atas paling atas itu nanti kelihatan ada harganya. Itu harganya dalam waktu berapa lama ya. Misalkan 1 menit, maka satu batang ini 1 menit. Kalau M5 menit, satu batang ini 5 menit. M15 masa satu batang ini 15 menit. Kalau H1 berarti 1 jam. Satu batang ini 1 jam. Kalau daily, maka satu batang ini harian ya. Misalkan contoh yang terakhir, ini kan hari ini yang paling kanan. Sebelahnya kan kemarin. Berarti kemarin itu euro terhadap US dollar itu mengalami kenaikan. Hijau dia. Kalau mengalami penurunan merah gitu ya. Nah, dari pergerakan harga ini kita bisa menghasilkan keuntungan ya. Contoh, ya misalkan kalau kita mau ubah nggak harian, kita ubah misalkan jadi M15 ya, 15 menit ya. Setiap pergerakan ini 15 menit. Jadi misalkan kita contoh ya, contohnya kita contohkan ya. Misalkan seperti ini ya. Misalkan harga di sini ya. Ini harga terakhir nih ya, paling kanan ya. Perhatikan ya. Harga sedang turun ya. Sederhananya dia turun ya. Pokoknya puncak paling atas yaitu kayak misalkan puncak di puncak tuh puncak pas ya.
lembah ini lembah paling bawah ya, ujung-ujungnya ya. Puncaknya lebih rendah, lembahnya lebih rendah. Ya, puncaknya lebih rendah, lembahnya lebih rendah. Itu downtrend ya, sederhananya itu downtrend ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa prediksi sederhana sebenarnya analisanya ya. Kalau dia misalkan dia downtrend ya, puncaknya lebih rendah, kemudian lembahnya lebih rendah. Kalau misalkan dia ini puncaknya ya, puncaknya ini nanti ditembus ketika dia naik ya, ketika dia naik ya, maka kita bisa ambil kebalikannya. Kalau dia turun ya, kita bisa jual dulu. Tapi kalau dia mau naik, kita bisa buy ya. Contoh misalkan seperti ini, kalau puncaknya ditembus seperti ini, maka kita bisa cari untuk posisi open buy, beli ya. Istilahnya kalau kita beli dolar di 15.000, nanti kalau udah naik ke 16.000 kayak tadi, kita tutup, kita untung ya. Contoh, misalkan kita mau beli ya, kita mau beli ya, contoh beli ya, kita beli, kita tarik misalkan dibantu nanti kalau lebih dalam lagi analisanya nanti mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Misalkan kalau kita tarik dari bawah ke atas, contoh sederhananya ya. Misalkan kalau seperti ini ya, kita mau beli ketika dia itu harganya lebih murah misalkan di sini ya, misalkan dia lebih murah di sini, kita bisa beli ya, misalnya kita beli di sini, kita beli di harga sini ya, saya tandain itu warna hitam ya, kemudian kita bisa misalkan kasih batasan ruginya di bawah ya, kalaupun rugi bisa dibatasi ya, nggak habis dananya semuanya, kita bisa batasi ya, kita tanda warna merah, kemudian target untungnya misalkan di atasnya ya, kita beli ya, ini contoh beli ya, target untung di atasnya ya, saya tandain warna hijau ya, kan seperti ini. Nah, kalau kita seperti ini, kita sudah ambil posisi open buy kayak tadi, misalkan contoh dolar rupiah kita buy di 15.000 contoh ya, misalkan harganya di 15.000 saat ini, kita buy ya, nanti harga bergerak kan, bergerak, harga bergerak ya, harga bergerak ya, naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun ya, naik turun naik turun naik turun naik turun ya, kemudian ya, nanti kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini misalkan, kalau misalkan dia sudah ada perubahan, ya kita bisa cek lagi. Kalau misalkan dia harga tertinggi ditembus lagi, maka kita bisa posisinya kita ganti ya, kita ganti ya, kita ganti. Oke, misalkan seperti ini, ya dia misalkan mau turun, kita bisa cari untuk open sell, misalkan ditembus seperti ini, ya kita cari open sell, kita sell duluan ya, kemudian kita sell dua, misalkan kita tandain warna hitam tadi ya, contoh hitam ya, kita sell, ketika dia turun dia naik lagi, yang tadinya support jadi resisten, kita pasang misalkan untuk level stop lossnya di atasnya sini, kita ganti warna merah, kemudian take profitnya kita taruh paling bawah sini, hijau ya, warna hijau. Nah, misalkan kita di sini ya, kita open sell duluan ya, jadi counter jual ya, counter jual kita sell ya, open sell, nanti close-nya close buy ya. Kita FNF12, dia turun dan kena profit di bawah sini. Jadi mau naik mau turun kita bisa profit. Jadi kita bisa, kalau mau naik kita bisa beli dulu ya, nanti open buy close sell di atas. Kalau kita mau turun, prediksinya kita bisa sell dulu, open sell close buy ya, jadi profit seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu, bisa buka mic-nya atau di chat, silakan. Bisa buka mic-nya atau di chat, silakan. Silakan. Silakan bisa buka mic-nya atau di chat. Bapak Ibu, aku mau ingetin lagi ya, yang belum menggunakan nama asli, silakan di-rename dulu nama Zoom-nya, menggunakan nama asli, atau boleh diinfokan ke saya melalui chat Zoom. Karena kalau tidak akan di-remove sementara dulu oleh admin. Terima kasih.
Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Silakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Bagaimana kita kalau prediksi naik kita bisa open buy dulu, kita beli ya. Ketika dia sudah naik ke atas kita jual ya. Demikian kebalikannya kalau dia mau turun kita bisa jual dulu. Kemudian kalau dia turun ke bawah kita bisa tutup ya. Kita bisa tutup dan kita masukkan profit. Jadi mau naik mau turun bisa profit. Jadi nggak nunggu naik dulu ya, nggak nunggu naik dulu ketika contoh kalau kita beli saham gitu kan, pegang saham kita nunggu harga naik dulu kan, baru dapat profitnya ya. Tapi kalau di forex ini kita nggak harus nunggu naik dulu, kita bisa beli dulu ya, bisa profit. Kalau kita jual dulu juga bisa profit ya. Jadi mau naik mau turun bisa profit. Yang penting arahnya benar ya. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Bisa buka mic-nya atau di chat, silakan. Jangan sungkan-sungkan. Oke, cara open buy limit, sell limit gimana Pak? Pak Eko ya. Oke, Pak Eko, sell limit, buy limit ya. Misalkan contoh sell limit, buy limit ya. Oke, Pak Eko biasa mau trading apa? Pairs apa? Mungkin sekalian dicontoh di pairs itu. Silakan Pak Eko, ada pairs apa biasa tradingnya? Pak Eko, silakan. Pairs apa? Iya, forex ya. Di pairs apa? Silakan. Gimana? Ini siapa nih? Nggak ada namanya. Oke, silakan Pak di gold. Oh, di gold ya. Oke, di gold. Oke, kita di gold. Oke, misalkan di gold ya, contoh ya. Contoh kita di gold ya, di gold. Jadi misalkan kita contoh buy limit, sell limit ya. Contoh buy limit, sell limit itu contohnya seperti ini ya. Pak ya. Sell limit, buy limit. Ya, misalkan contoh seperti ini ya. Kita contohkan aja. Nah, sell limit, buy limit. Ya, misalkan contoh begini, sell limit, buy limit. Oke, ya misalnya ini. Misalkan ya, ini lagi turun ya. Kemudian dia naik lagi nih, Pak Eko. Ini kan lagi turun nih sebelah kirinya kan. Terus ini paling rendahnya ya kan. Kemudian ini kemudian ditembus di sini kan. Oke, makanya kita cari open buy ya. Cari open buy. Nah, misalkan kita geser ya. Geser ya. Oke, kita misalkan tarik nih. Contoh dibantu misalkan namanya Pibo ya. Kita bisa bantu Pibo misalkan. Nah, misalkan harganya itu kita nggak mau nunggu, misalkan masih di sini, kita mau beli di bawah, tapi nggak mau nunggu harga karena ada kerjaan lain. Sekarang kita ini saat ini harga misalkan di 2321, tapi kita mau beli di bawah di 2304 di sini. Kita mau beli di situ nih. Kita contoh mau beli di situ, kan? Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian kita pasang stop loss di bawahnya sini. Misalkan di 2275. Stop lossnya 2275. Oke, kita pasang take profit misalkan di atas sini. Di level high-nya. Ya, kita pasang take profit di situ. Nah, contohnya cara open buy limit, sell limit. Misalkan kita harga di saat ini. Ya, di sini 2323 ya. Atau misalkan saya contohkan langsung di paling kanan ya. Paling kanan seperti ini. Ya, misalkan ini lagi turun ya. Kita mau posisi misalkan open misalkan kita di M15 saja. Ya, ini misalkan lagi mau naik ya. Mau naik, kita mau open buy ya. Open buy tapi kita nggak langsung open buy, kita mau buy limit. Misalkan buy limit di sini nih. Di misalkan di sini nih 618 ya. Kita buy limit di 618 ya. Di harga Oke, di harga misalkan 2368. Nah, kita pasang order, ya ini order. Ya, kita misalkan gold sini ya, kelihatan ya.
volumenya kita sesuaikan dengan manajemen money management ya, modal yang ada. Misalkan kita sini tipenya market execution diganti pending order ya. Pending order kita mau buy di bawah, buy limit ya, berarti misalkan volume 0,1 lot, price-nya kita ganti sesuai dengan tadi kita mau buy di bawah di 2369. Kita ganti ya 2369. Stop loss kita di bawah, misalkan di bawah level yang paling low 2364. 2364 kita ganti. Kemudian take profit kita harga paling tinggi 2374. 2374. Nah, nanti tinggal place. Klik. Nah, nanti muncul di terminal ya, terminal di bawah. Misalkan contoh sini, gold tipe buy limit volume 0,1 lot, price 2369, stop loss SL di 2364, take profit di 2374 ya. Kalau misalkan di chartnya kita lihat di sini tekat level, nah ini tandanya yang sini hijau. Jadi ini nanti kita ininya kronologinya, misalkan dia ke depannya prediksinya dia turun dulu, kemudian dia naik ke atas ke arah profit kita di sini. Nah, gini. Cukup jelas Pak Eko? Buy limit? Gimana? Jelas? Boleh komennya? Jelas ya? Ya, kalau sell limit ya tinggal dibalik aja. Ya, kalau sell limit kita misalkan order, kita bisa sell limit misalkan di atas, di level-level high, di misalkan di sini ya, double top misalkan 2382 ya. Misalkan kita order sell winning order, sell limit di atas ya. Di 2382 tuh yang garis atas di atas ya. 82. Misalkan stop loss kita misalkan 2387 misalkan ya. Take profit kita misalkan 23 misalkan di 79 ya, atau di 77 ya. Nah, ini ya. Place. Nah, nanti muncul di atas ini. Kalau sell limit itu kan kita prediksinya adalah dia naik dulu ya, naik dulu ke level sell limit kita. Kemudian dia turun lagi ke arah target untung kita. Nah, gini kurang lebih nih. Nah, seperti ini kalau dia sell limit. Oke, cukup jelas Pak Eko? Buy limit, sell limit. Jelas ya? Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Erwin Mustafa ya. Pak Ijar, Pak Vicky ya. Bapak Ibu lainnya silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa di unmute atau di ini nanti videonya ada di YouTube channel ya. Juga yang sebelum-sebelumnya bisa dibuka di YouTube channel. Itu nanti kita bisa pelajari lagi, disetel lagi, ulang video-videonya ya. Oke, Pak Vicky biar bisa trading mandiri ya. Ikut aja terus ya Pak Vicky, bisa trading mandiri ya. Bisa belajar dulu ya. Kemudian nanti kalau udah bisa trading cari di demo, atau bisa join dulu sambil belajar, sambil trading bisa juga. Silakan ya. Jangan sungkan-sungkan. Nanti kalau udah join atau di grupnya nggak trading sendiri, tapi nanti bisa sama-sama ya. Ada analisanya, ada mungkin arahnya, rekomendasinya ya. Ya, modul pembelajarannya sebenarnya ada banyak video-video edukasi yang ada di YouTube channel Java Global Future, bisa ditonton ya Pak ya. Kalau misalkan bentuk PowerPoint-nya gitu ya nggak ada ya. Tapi bisa nanti tonton juga yang di video-video yang ada di YouTube channel, itu ada banyak video-video edukasi ya. Ya, itu bisa dipelajari, ditonton ya. Pak Vicky ya. Oke, silakan Bapak Ibu, ada lagi mau ditanyakan? Ya, nanti kalau di YouTube channel itu Pak, di YouTube channel Java itu banyak sekali video-video edukasi. Semua banyak topik yang dibahas ya.
banyak sekali ya. Nanti bisa ditonton semua ya. Tonton semua. Kalau tonton semua itu nanti wah benar-benar penuh dengan ilmu ya tentang trading ya. Itu bisa buka di Java Global Future ya. Java Global Future ya. Saya share sini misalkan nih. Sini ya. Nah nih, ini video-videonya itu banyak ya, banyak sekali ya. Jadi nggak ini nih, nggak bakal ya kekurangan ini sebenarnya videonya banyak sekali ya. Ini misalkan nih di playlist ya, playlist nih playlist. Misalkan ada apa namanya sini, belajar forex pemula. Nah, ini tinggal play all aja. Nah, atau pilih aja sesuai topiknya ya. Ada belajar forex mahir ya, ini bisa ditonton semua seputar gold. Ya, ini bisa ditonton semua nih ya. Jadi jangan lupa nih ya di YouTube channel Java Global Future ya. Ini punya topik-topiknya nanti itu. Videonya banyak. Ada belajar formula aja ada 95 video. Nah, ini tuh. Topik-topiknya banyak bisa ditonton semua ya. Jangan lupa like ya, komen ya. Silakan Bapak Ibu, ada lagi silakan. Ada yang mau ditanyakan? Masih dari Pak Vicky nih, Pak Michael. Maksudnya adakah pembelajaran dari awal melalui Zoom dan menggunakan satu metode aja biar gak rumit? Oh iya, ada. Ini sebenarnya dari awal tadi udah dijelasin ya. Ini Pak Vicky udah pernah trading sebelumnya? Udah pernah trading buy atau sell untuk buy di trading forex atau gold? Udah pernah Pak Vicky? Ya, udah ya. Iya. Iya, jadi kan ini kan harga ya. Kita lihat di sini kan depan kita itu harga ya. Contoh situ tadi kita belajar ini harga daripada emas. Ini jadi harga emas dunia ya. Jadi ini 2.373 dolar per troy ounce ya. Ini kalau mau dijadikan gram, ini dibagi aja 31,1 gram. Itulah harga emas ya murni per gram ya. Kalau mau dirupiahkan ya kali aja kurs dolar rupiah. Itulah emas ya, harga emas saat ini. Nah, itu kita bisa lihat di sini kalau prediksi mau naik kita bisa beli dulu, kalau prediksi mau turun kita bisa jual dulu ya. Tadi sudah sempat dibahas bagaimana ya dari awal tadi sudah ya bagaimana kita prediksi misalkan ini downtrend ya. Ini downtrend kan? Ini downtrend ya udah kita siap-siap kalau dia ada perubahan tren kita buy ya. Downtrend jadi uptrend ya. Ketika apa? Ini sederhana aja ya. Ini agak terendah ya. Ini harga tertinggi sebelumnya. Nih ya, kalau dia tembus ya, maka siap-siap perubahan tren ya. Ini ditembus nih. Nih ya. Kelihatan ya? Nih, nih, nih. Nah, tembus ya. Nah, udah siap-siap kita untuk open buy ya. Siap-siap untuk open buy. Oke, kita pasang aja. Bantu namanya Fibonacci retracement ya, atas ini, paling kiri atas nih. Draw Fibonacci retracement ya. Nanti video tentang Fibonacci retracement ada di YouTube channel. Bisa ditonton ya lengkapnya. Oke, tarik aja di bawah ke atas. Oke, ketika dia di diskon buy ya, di 50 kita buy. Contoh ya, buy sini ya di 50 atau di 618 boleh ya. Stop loss kita di bawah. Stop loss kita di bawah sini ya. Kita kasih warna merah ya. Oke, kemudian take profit kita di atas ini nih, high nih. Warna hijau ya. Ini lihatnya ya Pak siapa? Pak Vicky ya. Kita buy di sini nih. Ini kan belum nih, harga masih di sini. Kita buy di bawah. Stop loss kita di bawah low, take profitnya di level high ya. Kita geser FNF 12 ya. Kita cek ya. Kita cek ya. Harga ya sempat kebuka ya. Open ya. Pak Vicky ya. Kemudian harga bergerak masih udah habis ya. Ini sedang habis jadi cenderung untuk dia naik ya, cenderung untuk naik ke arah high-nya ya, high-nya di sini. Kita bisa lanjut ke atas lagi untuk gold prediksi ke depannya ya.
Ini. Gitu Pak Vicky? Cukup jelas? Jelas Pak, jelas. Jelas ya? Sederhana kan tadi? Cuman dia lagi downtrend, dia tembus high sebelumnya, cari posisi buy. Ya gitu Pak. Oke. Kalau misalnya tadi ini udah buy di sini, ini lagi floating profit ya. Mau ditutup boleh. Kalau mau sesuai target di TP di atas boleh juga ya. Stop lossnya masih di bawah sini yang merah ya. Gitu ya Pak Vicky ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu silakan. Cukup jelas? Sederhana kan analisanya ya, nggak susah ya. Oke. Silakan Bapak Ibu kalau udah kita bisa sudahi. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita akhiri webinar hari ini ya semuanya. Oke, terima kasih Pak Michael hari ini udah menjelaskan cara cari uang dari trading forex dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir serta bertanya di webinar hari ini. Kalau misalkan Bapak Ibu masih ada pertanyaan, dapat menghubungi tim kami dari Java Global Futures. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum trading, yuk trading sekarang di Java Global Futures, broker legal dan terpercaya untuk mendapatkan edukasi forex seperti webinar formula setiap hari Jumat jam 4 sore, dan ada event lain seperti live trading gold setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis jam setengah 3 siang, dan juga kita ada live trading sesi Amerika setiap hari Selasa jam 8 malam. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah trading nih nanti, mau trading bareng analis buat dapetin analisa-analisa langsung, join aja live trading di Java. Nah, untuk Bapak Ibu yang udah join, nanti ada private coaching, layanan support market update, dan sinyal setiap hari. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau belajar video-video edukasi, dapat menonton videonya di YouTube channel Java Global Futures. Oke, terima kasih semuanya, dan terus semangat untuk belajar tradingnya. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam profit. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja.